Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Andini Husnul Maisyarah dengan teman saya Aulia Azizatul Fitriani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pemerolehan bahasa. Langsung saja, yang A, definisi pemerolehan bahasa. Pada bab ini, bahasan akan diarahkan tentang bagaimana manusia memperoleh bahasa pertamanya. Teori pemerolehan B1, isu seputar pemerolehan bahasa, hipotesis pemerolehan B2, dan beragam perspektif tentang pemerolehan B2. Sebagian linguis memasukkan pemerolehan bahasa kedua sebagai bagian dari kajian psikolinguistik. Menurut Darjo Wijoyo, istilah pemerolehan dipakai untuk perpadanan istilah Inggris acquisition yang merupakan suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Sementara Khair memberikan pengertian bahwa pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah ia memperoleh bahasa pertamanya. Kemudian yang B, pemerolehan bahasa pertama atau B1. Setiap anak yang normal pertumbuhan pikirannya akan belajar B1 atau bahasa ibu dalam tahun-tahun pertama dalam hidupnya. Dan proses ini terjadi hingga kira-kira umur 5 tahun. Sesudah itu pada masa pubertas sekitar 12-14 tahun hingga menginjak dewasa sekitar 19-20 tahun. Anak itu akan tetap belajar B1 sesudah pubertas. Keterampilan bahasa anak pun tidak banyak kemajuannya, meskipun dalam beberapa hal umpamanya dalam kosakata, ia belajar B1 terus-menerus selama hidupnya. Pemerolehan B1 dianggap bahasa yang utama bagi anak karena bahasa ini yang paling mantap pengetahuannya dan penggunaannya. Ketika seorang anak sedang memperoleh bahasa B1-nya, terjadi dua proses, yaitu proses kompetensi dan proses performasi. Kedua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Proses kompetensi ini menjadi syarat untuk terjadinya proses performasi yang menyangkut proses pemahaman dan proses memproduksi ujaran. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mempersepsi kalimat yang didengar, sedangkan proses memproduksi ujaran menjadi kemampuan linguistik selanjutnya. Selanjutnya, ada teori pemerolehan bahasa pertama atau B1. Dalam pemerolehan B1, teori yang paling mendasar yaitu hipotesis Nurani, yang menyebutkan bahwa pemerolehan bahasa sangat didukung adanya LAD atau peralatan pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, LAD dimiliki anak sejak lahir sehingga dia memungkinkan memperoleh B1. Di samping itu, LAD membuatnya mampu memperkirakan struktur bahasa. Oleh karena itu, banyak ciri-ciri tata bahasa B1 yang tidak perlu dipelajari seseorang dengan sadar atau secara khusus. Diasumsikan bahwa struktur-struktur dan pola-pola bahasa yang dibawa sejak lahir itu sama dalam semua bahasa. Hal inilah yang disebut tata bahasa semesta. Pandangan tentang adanya LAD sebagai implikasi hipotesis Nurani di atas berawal dari kenyataan sebagai berikut. Yang pertama, semua anak normal akan memperoleh dan menguasai bahasa ibunya asal diperkenalkan pada bahasa ibunya itu. Artinya, ia tidak diasingkan dari kehidupan ibunya atau keluarganya. Yang kedua, perolehan bahasa tidak langsung berhubungan dengan tinggi rendahnya IQ. Artinya, baik anak yang cerdas maupun yang tidak cerdas akan memperoleh bahasa itu. Yang ketiga, kalimat yang didengar anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, dan jumlahnya sedikit. Namun, pada akhirnya, anak dapat menguasainya. Yang keempat, bahasa hanya dikuasai oleh manusia, tidak dapat diajarkan oleh makhluk lainnya. Yang kelima, proses pemerolehan bahasa pada anak-anak dimanapun akan sesuai dengan proses pematangan jiwanya. Yang keenam, struktur bahasa yang walaupun rumit, kompleks, dan bersifat universal
tetap dapat dikuasai anak dalam waktu relatif singkat, yaitu dalam waktu antara 3-4 tahun saja. Karena semua orang dilengkapi LED, anak tidak perlu menghafal dan menirukan pola-pola kalimat agar mampu menguasai bahasa itu. Ia akan mampu mengucapkan suatu kalimat yang belum pernah didengar sebelumnya dengan menerapkan kaidah-kaidah tata bahasa yang secara tidak sadar diketahuinya melalui LED dan yang dicamkannya dalam hati. Rujukan pada menghafal dan menirukan pola-pola kalimat di atas adalah penerapan dan perwujudan teori linguistik strukturalisme dan teori psikologi behaviorisme. Penerapan kedua teori ini pada metode pengajaran bahasa disebut audiolingualisme. Jelas tampak ketidaksesuaian metode audiolingualisme dengan teori perolehan B1 LAD, baik dalam proses tata bahasanya yang disebut transformasional degeneratif maupun dalam teori psikologinya yang disebut kognitivisme. Tahap pemerolehan bahasa pertama berkaitan dengan perkembangan bahasa anak. Hal ini dikarenakan bahasa pertama diperoleh seseorang pada saat ia berusia anak-anak. Ardina dan Syamsul Swadik membagi tahap pemerolehan bahasa pertama menjadi 4 tahap, yaitu tahap pemerolehan kompetensi dan performasi, tahap perolehan semantik, tahap pemerolehan sintaksis, dan tahap pemerolehan fonologi. Untuk lebih memperjelas tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama tersebut, maka di bawah ini diuraikan tahap-tahap pemerolehan bahasa seorang anak. Menurut Arifuddin, tahap pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 tahap, yaitu praujaran, meraban, tahap 1 kata, dan tahap penghubungan kata sebagai berikut. Yang pertama, tahap pralinguistik atau masa meraba. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Fase ini berlangsung sejak bayi lahir sampai usia 12 bulan. Yang kedua, tahap 1 kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Yang ketiga, tahap 2 kata. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18 sampai 24 bulan. Pada masa ini kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. Dan yang keempat, tahap banyak kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3 sampai 5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3 sampai 4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dan ketika berumur 5-6 tahun, 3 kata atau lebih bahasa anak telah menyerupai orang dewasa. Dan yang terakhir, mekanisme pemerolehan bahasa. Yang pertama, imitasi. Dalam pemerolehan bahasa terjadi ketika anak menirukan pola bahasa maupun kosakata dari orang-orang yang signifikan bagi mereka. Biasanya orang tua atau pengasuh. Yang kedua, pengkondisian. Mekanisme ini diajukan oleh B.F. Skinner. Mekanisme pengkondisian atau pembiasaan terhadap ucapan yang didengar anak dan diasosiasikan dengan objek atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kosakata awal yang dimiliki oleh anak adalah kata benda. Dan yang terakhir, kognisi sosial. Anak memperoleh pemahaman terhadap kata karena secara kognisi ia memahami tujuan seseorang memproduksi suatu fonem melalui mekanisme atensi bersama. Adapun produksi bahasa diperolehnya melalui mekanisme imitasi. Demikian penjelasan dari saya. Untuk lebih detailnya silakan dibaca di makalah masing-masing ya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Azizah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemerolehan bahasa kedua atau B2 atau biasa juga disebut sebagai pembelajaran bahasa. Pemerolehan melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Biasanya, pemerolehan bahasa merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka. Jadi bisa dipahami bahwa jika pemerolehan yang biasanya digunakan pada bahasa pertama digunakan pada bahasa kedua, maka pemerolehan bahasa kedua memiliki arti sebuah proses
manusia mendapatkan kemampuan untuk menghasilkan, menangkap, serta menggunakan kata secara tidak sadar untuk berkomunikasi. Pembelajaran bahasa disebut sebagai pendekatan tradisional, dan saat ini pendekatan ini masih sangat umum dipraktikkan oleh sekolah-sekolah di seluruh penjuru dunia. Perhatian pembelajaran difokuskan pada bahasa dalam bentuk tertulis. Tujuannya adalah agar pelajar memahami struktur dan aturan bahasa, membedahnya serta menganalisisnya. Selain itu, diperlukan usaha intelektual dan penalaran deduktif kepada para pelajar. Pemerolehan B2 atau bahasa kedua dapat terjadi dengan bermacam-macam cara. Pada usia berapa saja, untuk tujuan bermacam-macam, dan pada tingkat kebahasaan yang berlainan. Berdasarkan fakta ini, kita dapat membedakan beberapa tipe perolehan bahasa. Perbedaan yang mendasar yaitu pemerolehan ada dua cara, yakni pemerolehan bahasa kedua yang terpimpin. Pemerolehan B2 di sini diajarkan kepada pembelajar dengan menyajikan materi yang sudah dicernakan, yakni tanpa latihan yang terlalu ketat dan kesalahan pihak pembelajar. Penyajian materi dan metode yang digunakan itu dapat juga berhasil asal kondisi-kondisi pembelajar demikian menguntungkan sehingga tidak menghambat kemajuan perolehan B2. Sebaliknya, ada juga aspek negatif dalam pemerolehan B2 yang terpimpin ini. Yang kedua adalah pemerolehan B2 secara alamiah. Pemerolehan B2 secara alamiah atau spontan adalah pemerolehan B2 yang terjadi pada individu dalam komunikasi sehari-hari, bebas dari pengajaran atau pimpinan guru. Pemerolehan seperti ini tidak ada keseragaman dalam caranya, sebab individu memperoleh B2 dengan caranya masing-masing. Umpamanya, seorang imigran dari luar negeri yang menetap di negeri lain akan memperoleh B2 dengan cara berinteraksi dengan penduduk asli. Perlu diingat bahwa dengan bermukim di luar negeri di mana B2 itu dipakai belum menjamin penguasaan B2. Yang paling penting adalah melakukan interaksi yang menuntut komunikasi bahasa dan mendorong pemerolehan bahasa. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor pemerolehan bahasa kedua atau pembelajaran bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, baik dari segi pemerolehan tersebut yang berasal dari tipe formal maupun tipe natural. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor motivasi, yaitu dorongan dari dalam, dorongan sesaat, emosi, atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Dalam pembelajaran bahasa ada asumsi bahwa orang yang di dalam dirinya terdapat keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi sesuatu. Yang kedua adalah faktor usia. Ada anggapan umum yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran bahasa kedua, anak-anak akan lebih baik dan lebih berhasil dibandingkan orang dewasa. Namun, hasil penelitian mengenai faktor usia dalam pembelajaran bahasa kedua ini menunjukkan bahwa dalam hal pemerolehan, tampaknya faktor usia tidak terlalu berperan sebab urutan pemerolehan oleh anak-anak dan orang dewasa tampaknya sama saja. Dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar dapat disimpulkan, anak-anak lebih berhasil dalam memperoleh sistem fonologi atau pelafalan. Bahkan banyak di antara mereka yang bisa mencapai pelafalan seperti penutur aslinya. Orang dewasa lebih cepat menguasai sisi morfologi dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar. Hasil akhirnya, anak-anak selalu lebih berhasil daripada orang dewasa.
walaupun tidak selalu lebih cepat. Yang ketiga adalah faktor penyajian formal. Penyajian pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama atau bahasa kedua, secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan pemerolehan bahasa karena beberapa faktor yang memang telah disiapkan dan diadakan secara sengaja. Faktor yang keempat adalah faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa telah lama berpendapat bahwa bahasa pertama memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penguasaan bahasa kedua dengan baik. Kemudian akan saya jelaskan mengenai hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Hipotesis seputar pemerolehan bahasa kedua sangat beragam. Dalam makalah ini, hanya akan mengangkat dua sumber, yakni Klein dan Crescent. Hipotesis Klein, yakni kesamaan pemerolehan. Menurut Klein, tidak ada relevansi apapun dari pemerolehan bahasa yang diperoleh seseorang sebelum ia memperoleh bahasa lainnya. Artinya, pemerolehan B1 dan B2 melalui proses yang sama, yang diatur oleh aturan-aturan yang lama. Kemudian, hipotesis kedua, yakni hipotesis Crescent atau pendekatan alamiah. Menurut Crescent, pendekatan alamiah meliputi 5 butir hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis perolehan lawan pembelajaran. Menurut teori ini, seorang pembelajar dewasa dapat mencamkan dalam hati aturan-aturan melalui cara implisit dan cara eksplisit, yang disebut pemerolehan dengan sadar dan disengaja. Cara implisit selanjutnya disebut pemerolehan, sedangkan eksplisit dinamakan pembelajaran. Yang kedua, hipotesis masukan. Dalam hipotesis ini, kita memperoleh bahasa dengan masukan yang sedikit lebih sukar dari tingkat kemampuan bahasa yang telah kita peroleh. Di sini kita diharapkan dapat meningkat dalam mengerti unsur dan butir struktur bahasa. Kemudian, yang ketiga yakni hipotesis urutan alamiah. Pemerolehan B2 dalam hal struktur berjalan menurut urutan yang dapat diperkirakan. Misalnya, kata-kata tugas diperoleh lebih awal daripada struktur lainnya. Sebagai contoh lain, dalam pemerolehan bahasa Inggris, seseorang harus mempelajari bentuk progresif, konsep plural, dan penggunaan kopula. Kemudian, hipotesis monitor. Pembelajaran dengan sadar memerlukan kemampuan pemantauan atau monitor dan penyuntingan atau editing. Kalau seseorang mengatakan sesuatu dalam B2, ucapan itu akan dicek kelinearannya oleh monitor itu. Dalam pikirannya, pembelajar B2 memusatkan perhatiannya pada bentuk dan kebenaran bentuk dari ucapannya secara tata bahasa, dan untuk mencapainya ia harus mengetahui kaidah tata bahasa. Kemudian, hipotesis saringan afektif. Pembelajar B2 yang memiliki motivasi tertentu, yakni yang ingin menyamai penutur asli dan yang percaya diri, biasanya lebih berhasil daripada pembelajaran B2 yang tidak bermotivasi dan percaya diri. Sekian presentasi kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.